Oke, selamat datang. Di sini kita bakal coba ngupas tuntas salah satu naskah paling dasar dalam sejarah dan menyajikannya sebagai sebuah cerita yang hidup. Kita akan menyelami 5 kitab pertama, sebuah perjalanan yang epik banget, mulai dari awal mula alam semesta sampai lahirnya sebuah bangsa. Nah, disinilah semua cerita kita dimulai. Satu kalimat yang dipercaya menjadi awal dari segalanya. Ini bukan cuma tentang penciptaan, tapi juga fondasi dari keseluruhan kisah yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, penciptaan dan kejatuhan. Di sini kita bakal lihat gimana sih manusia itu bermula dan gimana satu keputusan penting mengubah nasib mereka selamanya. Coba deh bayangin sebuah dunia yang sempurna, namanya Taman Eden. Disinilah manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup dengan damai. Semua yang mereka butuhin ada, tapi ada satu syarat. Cuma satu aturan yang nggak boleh mereka langgar sama sekali. Nah, disinilah letak dilema utamanya. Di satu sisi, ada perintah yang jelas banget. Jangan makan buah itu, atau kamu mati. Tapi, di sisi lain, ada bisikan yang menggoda dari seekor ular. Kamu nggak bakal mati kok. Ini adalah pertarungan antara ketaatan dan rasa penasaran. Dan keputusan mereka untuk nggak taat itu, konsekuensinya mengubah segalanya. Mereka diusir dari taman yang sempurna itu. Untuk pertama kalinya manusia kenal sama yang namanya kerja keras, rasa sakit, dan kematian. Oke, sekarang kita pindah ke bagian 2. Dan di sini ceritanya mulai berbalik arah loh. Dari yang tadinya soal kegagalan manusia, sekarang kita lihat munculnya sebuah janji, sebuah perjanjian yang bakal jadi cikal bakal sebuah bangsa besar. Coba deh perhatiin polanya di sini. Mulai dari pembunuhan pertama oleh Kain, banjir besar di zaman Nuh, sampai kesombongan di Menara Babel. Kayaknya manusia tuh makin jauh aja dari rencana semula. Rangkaian kegagalan ini akhirnya membawa kita ke sebuah titik balik yang sangat penting. Nah, inilah titik kuncinya, sebuah perjanjian dengan seorang pria bernama Abraham. Tuhan berjanji kalau keturunannya bakal banyak banget, sampai jadi bangsa yang besar. Ini adalah sebuah awal yang benar-benar baru. Dan janji itu pun mulai bergulir, dari generasi ke generasi. Tapi sebuah bencana kelaparan memaksa keluarga kecil yang baru tumbuh ini buat pindah dan cari perlindungan di negeri orang, di Mesir. Oke, di bagian 3 ini kita lompat jauh nih ke depan, beberapa ratus tahun kemudian. Kita bakal nemuin keturunan Abraham dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka bukan lagi tamu terhormat, tapi sudah jadi budak. Bayangin 430 tahun. Selama itu mereka di Mesir, dan jumlah mereka jadi banyak banget. Firaun yang baru berkuasa ngelihat mereka bukan lagi sebagai tamu, tapi sebagai ancaman. Jadi mereka ditindas habis-habisan. Perintah Firaun ini, gila kan? Ini nunjukin betapa brutalnya keadaan mereka waktu itu. Ini semacam upaya buat memusnahkan harapan mereka. Tapi ironisnya, justru dari kekejaman inilah panggung penyelamatan mereka dimulai. Tapi ada satu bayi yang selamat, namanya Musa. Dan ironisnya, dia justru diselamatkan dan dibesarkan di dalam istana Firaun sendiri. Tanpa Firaun sadari, dia lagi membesarkan orang yang bakal jadi pembebas bangsanya. Sekarang kita masuk ke bagian 4. Dan ternyata, bebas dari perbudakan itu bukan berarti masalah selesai. Sama sekali bukan. Justru ini awal dari tantangan baru. Gimana caranya membangun sebuah bangsa dari nol di tengah padang gurun yang ganas. Nah, di Gunung Sinai inilah mereka dapat fondasi sebagai bangsa. Ini bukan sekedar aturan biasa, tapi seperangkat hukum moral dan sosial, 10 perintah, yang bakal jadi cetak biru masyarakat, identitas, dan hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka udah di depan mata loh, tinggal selangkah lagi masuk ke tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Rasa takut menguasai mereka. Laporan dari para mata-mata tentang penduduk negeri itu bikin mereka memberontak dan gak mau maju. Dan akibatnya, fatal. Mereka dihukum mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sampai seluruh generasi yang keluar dari Mesir itu habis. Tapi gini, 40 tahun itu bukan cuma hukuman loh. Anggap aja ini semacam kamp pelatihan yang ekstrim. Generasi baru diuji, ditempa, dan dibentuk di tengah kesulitan. Supaya mereka siap buat takdir yang menanti di depan. Dan sampailah kita di bagian terakhir. Setelah puluhan tahun berputar-putar, generasi yang baru kini berdiri di ambang pintu. Siap buat menyelesaikan perjalanan yang dimulai oleh nenek moyang mereka. Kontrasnya kelihatan banget kan? Generasi yang lama, yang penuh keraguan, udah nggak ada.
Yang ada sekarang adalah generasi baru yang lahir dan besar di padang gurun. Mereka adalah generasi yang sudah teruji, siap untuk percaya, dan melangkah maju. Ini momen yang agak menyentuh ya. Dari puncak gunung, Musa cuma bisa lihat tanah perjanjian itu dari jauh. Tempat yang gak akan pernah bisa dia masuki. Di sanalah dia memberikan pidato terakhirnya, mengingatkan perjalanan mereka, dan memohon generasi baru untuk tetap setia. Jadi, inti dari semua ini apa? Perjalanan epik ini ternyata nggak berakhir di garis finish. Justru, ini adalah garis start yang baru. Mereka udah dibentuk jadi satu bangsa, dan sekarang mereka berdiri di perbatasan. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apa yang menanti mereka selanjutnya?